Siapa sih aktor favorit lo? Write Me a Love Song itu series. Korban. Inspirasi berbuat di gula Jawa. Rasa ini. Kalau kita kalau nggak bule nggak laku. Nah, kita tadi udah cobain makanannya, guys. Sekarang gue mau tahu nih kesibukan Pais. Sekarang apa sih kesibukanmu sekarang? Yang jelas banget tuh sekarang tuh gue lagi sibuk diwawancara sama lu berdua. Pertama itu ya. Sebelum diwawancara. Kemarin gue baru selesai film sama series. Ya ada tapi as an actor ya, pemain ya maksudnya. Ada satu lagi project Judulnya apa judul? Ada Write Me a Love Song itu series. Itu Write. Tulis. Iya, Write Me a Love Song. Terus yang baru selesai banget tuh kemarin tuh Detektif Jaga Jarak. Nah, terus tungguin tuh tayang di bioskop nanti tahun depan lah gitu. Detektif Jaga Jarak. Sama ada satu lagi yang Hilang Dalam Cinta series juga. Siapa aja tuh pemain di 3 judul tadi? Kalau yang di Detektif Jaga Jarak tuh ada Martino Leo, ada Givina, ada Hana Malasan, ada Ernest Samudra, ada gua, ada beberapa lagi. Lupa lagi namanya siapa. Oh, ada pemain senior juga, ada Mas Unang. Kalau Red Me? Oh, itu pemainnya Biowan, Indah Kirana, siapa nama? Omar Daniel, Mas Syarwan. Ya, kita jadi anak band lah beberapa sama ini. Nah, Detektif Jaga Jarak yang mungkin mendekati sih kayak. Tadi yang ketiga apa? Yang ketiga tuh yang Hilang Dalam Cinta itu gue main. Siapa itu? Dikit aja. Pemainnya siapa aja? Gue main dikit aja. Gue nggak tahu semua pemainnya karena tapi yang gue ketemu atau gue syuting tuh ada Dian Wiyoko, Sheila Dara sama Bisa Sono dan Pak Asri Welas. Nama PU ini siapa? Reza Radian. Pembantumu maksud gua. Oh, enggak. Terus yang gulung kabel siapa? Peran utamanya Reza Radian. Yang gulung kabel namanya siapa? Gulung kabel namanya Joni atau siapa gitu. Teleponnya siapa? Kalau dia tahu berarti dia jangan gabung tuh juga. Peran utamanya Reza Radian. Kalau yang karakter yang lu mainkan apa di project-project itu? Kalau di Detektif Jaga Jarak tuh gue jadi Gilang. Gilang ini korban tabrak lari. Enggak, korban diselingkuhi lah sama istrinya gitu. Ceritanya lah begitu. Sedih banget berarti. Oh, sedih parah. Apalagi udah pernah ya. Aduh, sering banget. Apalagi udah pernah diselingkuhin. Aduh. Baru dekat udah diselingkuhin aja dia sering. Baru dekat udah diselingkuhin loh. Lumayan. Belum tembak udah putusin. Tapi ini karakternya yang gue jadi di Detektif Jaga Jarak ini nggak terlalu jauh sama kejadian asli. Cuma perbedaannya gue belum nikah. Itu nggak nikah ceritanya. Oh, lu belum nikah sekarang ya? Belum lah. Nah guys, Faiz sebelum nikah dan kalian yang mau sama Faiz lagi promo nih 10-10 lagi di sale. Ntar gue kasih nomor WA nya. Iya, ada link Shopee-nya, ntar kalian bisa cek Faiz ready ori ya kan, gratis kabel charger. Guys, itu dia kisah dari teman kita Pak. Ya, sebagian kisah. Iya, sebagian kisah masih panjang. Kalau diceritain 3 hari 3 malam. Aduh, Faiz kan apa? Kita lagi hype banget nih sekarang drama Korea. Wih, yang lagi tren banget sekarang Squid Game. Tahu Squid Game? Itu ini kan? Bukan. Squid ini. Squid kan. Tawa nih guys. Nah, itu kan apa ya? Di Netflix itu kan lagi ini banget, lagi viral ya. Laku banget teman. Terus salah satu pemainnya bahkan sebelum tayang followernya 400.000. Sebelum tayang 400.000, tapi emang udah segitu kali. Sebelum tayang 400.000 followernya. Iya. Sesudah tayang 19 juta sekarang. 20. Oh, udah 20. Sekarang udah 20 malah. Tadi dibilang. Oh iya, guys. Cepet banget gitu. Saking ini benar-benar pengaruh kuat banget. Nah, kalau lu lihat sebagai dari coaching nih atau aktor juga, pendapat lu gimana lihat tren fenomena seperti itu? Apa yang mesti dipendapatin ya, karena itu film cukup viral banget nih di seluruh dunia viral banget.
dan laku banget itu film karena mungkin tapi ini benar sih kalau menurut gua, karena dia nyuguhin hal yang berbeda aja di masa-masa yang sekarang ini. Dengan situasi dan keadaan sekarang ini dia suguhin sesuatu yang berbeda. Dibilang terlalu berat nggak berat, dibilang terlalu ringan juga nggak ringan. Nah, jadi semua itu orang pasti akan bisa nerima. Yang gampang dicerna lah ya, yang dinikmati. Tapi tetap kita ngelihatnya punya kualitas yang besar punya potensi di situ. Selama ini nih sebelum kejadian atau misal sama pandemi, kita nih terutama kita ya, misalnya anak seni pasti hobi banget nonton film-film yang art banget gitu kan, hobi banget nonton film yang mikir banget. Nah sekarang gue aja sendiri gue tuh males banget nonton film yang berat banget. Karena emang gue butuh banget buat hiburan dan tuh kayak gitu, butuh ketawa, butuh hiburan, butuh yang ringan untuk berpikir karena kita udah memikirin hal-hal yang lain gitu. Jadi Squid Game ini kenapa laku banget menurut gue nih, karena emang dia tahu dia hadir di masa-masa orang sangat butuh banget hal yang kayak gitu. Ya kan, orang lagi butuh banget sesuatu yang berbeda yang harus mereka tonton. Bisa mudah dimengerti. Bisa mudah dimengerti dan bisa hal yang sederhana sih sebenarnya kan banyak nih kejadiannya dalam potongan-potongan film itu kan, terutama yang kayak tuh yang nyanyi apa yang di TikTokin itu kan, ditambah lagi hal yang begitu terus ikonik banget itu semuanya banget. Mulai dari setnya, dari kostum, dari makanan apa segala macam niat banget ya. Jadi ikonik. Dan boneka itu gue rasa diinspirasinya dari ini. Itu budaya Korea. Dari budaya Korea ada sejarahnya, ada. Jadi kayak ibaratnya kita kan ada boneka reok. Gue pikir dia yang di jalan itu sini yang merah kan yang mampang. Boneka mampang itu. Boneka pipo atau enggak ya? Tapi itu bagus sih maksudnya. Tapi emang benar ya, kenapa? Karena sempat juga ada beberapa prediksi drama yang bakal viral. Bukan Squid Game ya. Drama lain judulnya yang salah satunya kayak ada Sisyphus gitu. Korea juga karena ceritanya keren, backgroundnya time travel segala macam, pemainnya juga keren. Cuman pas tayang ternyata gak seviral itu karena prediksinya doang nih. Iya, karena ceritanya terlalu rumit ternyata. Jadi penonton mungkin agak bingung beberapa ya kan, apalagi cewek ya kan, Korea drakor tuh target utama cewek. Dan Korea itu kan lagi laku banget nih ya, karena emang gue rasa yang pertama sering banget nyuguhin hal yang ringan, hal yang relate sama totalitas tuh, sama dia kuat banget sama kebudayaannya gitu loh. Jadi apa yang kita nggak lihat di budaya kita, tiba-tiba kita tonton sesuatu film contohnya, terus kita ngeliat budaya di situ ada yang fresh aja, kita ngeliat di mereka tuh begini. Kalau di kita tuh begini. Nah kayak gitu kayak laku banget. Emang dramanya kuat ya. Apalagi orang Indonesia nih, menurut gua suka banget sama drama gitu loh. Dengan kata lain, ini film, series itu jadi media yang tepat buat mempromosikan makanan, budaya. Misalnya Korea, kita kan belum pernah mungkin ke Korea, tapi kok kita bisa tahu budaya Korea, bisa tahu orang-orang Korea makan tteokbokki mulu nih. Jadi orang jadi dagangan sekarang. Bentuk ininya lah ya, bentuk. Gue gara-gara lihat di serial Korea dia lagi makan tteokbokki, begitu gue selesai nonton gue beli. Jadi penasaran juga rasanya kan, efektif. Bukan Korea buat semua hal ya, buat semua hal menurut gue. Buat semua hal. Bahkan menurut gue bukan Korea doang, Jepang juga kan. Naruto, ramen. Jadi orang pengen ramen. Jadi pengen makan ramen. Itu menurut gue Indonesia harus bisa ikutin. Harus begitu. Tapi gue sekarang sih udah banyak ya. Cuman gini aja, emang di Indonesia tuh kan sebenarnya yang film yang begitu tuh banyak sih. Di festival, dia ikut festival, mungkin gak famous film-film lain. Tapi sebenarnya dia banyak yang mengarah ke situ. Film Indonesia tuh lagi banyak juga. Yang kemarin tuh menang seperti Dendam menang. Terus maksudnya mengarah ke mana nih? Mengarah ke budaya. Promosi budaya. Karena kan kalau yang sering gue lihat ya, orang Indonesia itu suka ke barat-baratan. Iya benar banget. Terpengaruh. Nah itu benar. Nah itu yang kita luas banget. Iya, kita luas banget. Kayak Korea aja dia ngangkat budaya sendiri kan, bisa meledak di. Kadang-kadang nggak cocok gitu, ya. Film pun kadang kalau kita bikin rasa Indonesia banget pasti akan laku menurut gue. Karena relate men. Relate sama masyarakat Indonesia nya gitu kan. Makanya film kayak misal beberapa Squid Game buktinya ya. Dia rasa ini. Kalau kita nggak bule nggak laku. Kita nggak boleh nggak laku.
Kalau nggak ke barat-baratan nggak laku. Kalau nggak itu nggak keren, rasa wah keren biasa aja. Padahal kan hal yang paling keren itu adalah hal yang paling sederhana. Betul. Tapi harus ini juga sabar. Maksudnya sabar. Karena Squid Game ini juga diberitainnya kemarin nggak langsung bisa di syuting karena proposalnya ditolak terus. Ini udah ada nih sebenarnya proposal ini dari 10 tahun lalu bahkan. Cuma nggak sempat proses produksi karena ya sponsor melihat ini kayak kurang laku dan kayak terlalu nggak masuk akal gitu. Akhirnya setelah dia lihat trending, emang sih trending orang nonton Netflix sekarang berubah, sukanya yang kekerasan ya kan. Karena di Squid Game memang banyak kekerasan jadinya itu yang mungkin bikin jadi wah penonton suka nih suguhan di rumah juga buat mereka nonton ya. Maksudnya kayak ada hal kebiasaan baru sekarang yang semua orang lakuin di rumah ketika dia punya Netflix. Ya kan biasanya kan kita selalu harus di bioskop gitu kalau buat nonton kan. Sekarang tuh ada di Netflix dan ketika dia di rumah dia ngeliat sesuatu film yang menghibur dia, nah akhirnya kan jadi promo kemana-mana makanya orang nonton. Dan kalau ini menurut gua sih, nggak tahu menurut lu pada gimana? Mungkin kadang-kadang yang membatasi kita itu kayak budaya kita tuh kayak terlalu banyak yang terlalu kurang bebas gitu loh. Kayak misalnya nih, wah jangan ini kekerasan banget atau misalnya yang kayak kemarin viral tuh Sandy Chick di blur, susu telanjang di blur. Jadi kayak apa ya? Jadi kayak ada beberapa tuh kayak ini terlalu berlebihan gitu, mengekang gitu. Harusnya mungkin lebih terbuka. Gitu. Sebenarnya itu jadi kendala juga nih buat konten. Kayak misalnya yang film yang ada Randy Ama itu kan Muhammad Khan itu siapa? Iya Muhammad Khan. Atau jadi filmnya Kucumbu Tubuh Indahku kan sempat kontroversi juga karena ekspresinya kayak terlalu vulgar nih. Karena mungkin orang nyambungin sama budaya adat lah, lebih adat yang terbentuk dari awal dulunya. Makanya semuanya jadi akhirnya menjadi habit atau kebiasaan untuk jadi patokan gitu. Wah lu nggak sopan, lu nggak ini lu sebenarnya gitu. Tapi kalau misalnya kalau kita berpikir lebih luas dan merdeka untuk itu dan bisa berpikir positif sesuatu itu kan sebenarnya kan ada hal yang bagus juga. Misalnya kayak ada sesuatu yang nggak bagus ditonton, yang nggak bagus perannya di situ ya kita nggak usah contoh gitu. Ada hal yang bagus ya udah kan sebenarnya bentuk dari sebenarnya buat siar lah, asik siar anjay. Berat omongan hari berat banget nih ya kan gini kan benar kan misalnya makan gula sama martabak. Misalnya lu jadi orang jahat di situ terus kita nonton nih, apa mungkin ketika dia jadi orang jahat terus kita harus menjadi orang jahat juga? Ya enggak, berarti pelajarannya adalah dia jahat, berarti gue nggak boleh kayak gitu, dampaknya akan begini. Nah kalau kita cerdas kan nontonnya kayak begitu. Iya, resiko aja kalau ada yang ngikutin psikopat lah itu. Iya, ya gitu. Dan berarti tapi nih orang harus ngikutin ini. Apa itu? Ngikutin kalau kita lagi makan terus mereka lapar ya mereka harus makan. Oh iya. Itu harus itu. Kan? Harus kan? Kadang gue sendiri kalau misalnya ngeliat konten gue apa makan lagi? Gue lapar makan lagi. Jadi makanya gue malas nontonnya. Gue aja ngeliat kucing gue makan di sana lapar gue. Berarti belajar dari kucing ya. Iya, nonton bokep juga gitu sih. Jadi kayak mempengaruhi. Iya betul. Emang ini apa? Ini ngomong-ngomong nih, kita ngomongin Squid Game. Tapi kenapa ini Marvel ya? Soalnya belum ada dana buat beli souvenir Squid Game. Tapi ini apa bagus juga tadi kalian ngomong gitu kan, karena gue kuliah tuh juga belajar fungsi media itu apa. Di kuliah belajar Pak. Maksudnya ada teori yang bilang masa datang kuliah nggak belajar. Ada yang ngerokok doang ada. Ya ada ya. Gua dong. Fungsi dari komunikasi itu kan untuk menginformasikan, mengedukasi, mempengaruhi. Ya. Nah itu kadang yang susah itu mempengaruhinya itu loh. Menghibur sama mempengaruhi. Kalau menginformasi, mengedukasi kan sebenarnya mudah. Bikin video pengumuman pengetahuan aja. Gitu kan. Nah ini yang mengedukasi, menghibur ini kita harus pintar juga sebagai penonton. Jangan sampai ini tujuannya buat menghibur, menghabir. Malah jadi ini kan jadi negatif. Benar-benar. Jangan. Ya butuh kecerdasan sih semuanya. Bukan harus cerdas sih orang ya, tapi harus lah ya. Haruslah. Tapi maksud gue kita butuh kebijaksanaan untuk melihat sesuatu. Dan kalau kalian pengen cerdas sih gabung ARK sih. Marketing terselubung, ngomong panjang lebar ya. Siapa sih aktor favorit lo di Indonesia? Waduh. Siapa yang lu aktor bukan? Saya jual bakmi.
Wah, gue sebenarnya Indonesia itu ya banyak banget aktor yang salah satunya keren ya. Salah satu yang sama-sama kita tahu lah ya bahwa Reza Rahadian tuh mampu banget Reza. menjadi aktor. Reza. Berarti lo nonton semua film dia lah ya. Rata-rata film dia gue nonton sih. Dari 340 hari gue juga nonton. Cuma yang baru ini aja belum, karena kita nggak tahu nonton di mana kan. Seperti Dendam kita nggak tahu nonton di mana. Siapa lagi? Laila Majnun gue nonton karena gue emang suka banget sama sederhananya dia menjadi seorang aktor. Iya. Berarti lo sedikit banyaknya lu bisa lah niru gaya aktingnya dia tuh. Kan lu udah pasti lu senangnya sama dia nih. Berarti lu bisa apa ya? Itulah. Habibie kali. Karakternya Habibie. Kita tantang nih Pak Is. Misalnya coba sedikit. Ini mungkin tips gimana sih caranya impersonate Is gitu. Aduh, sedikit ini aja ya, mungkin nggak tahu mirip atau enggak, tapi kalau misalnya impersonate sedikit sih bisa ya. Itu cantiknya pasti sudah berubah di gula Jawa. Ya mungkin lebih gitu. Atau enggak, wah Aidun mau menikah dengan saya, kita itu berdua di Jemang, tanpa ada campur tangan keluarga. Aidun mau? Tapi gue inget banget nih ya. Ini berdasarkan pengalaman. Gara-gara dia begitu, dia main film. Film apa? Ada dulu ya, apa judulnya? Steve dan Pensil. Karena Habibie maksudnya? Karena dia begitu. Jadi dia niru di tempat casting dia niruin Habibie. Ada yang panggil teman-teman tahu. Iya, jadi kayak sedang ngobrol sama gue. Oh ya, dulu tuh sering banget nonton Habibie Ainun. Jadi kayak kebawa sering ngobrol tuh kayak, gitu loh. Jadi kayak, gue lu bisa ini deh gitu, gue coba aja, nggak tahu deh ngaco atau nggak, maaf ya Mas Reza atau siapa yang ngeliat lah. Ya lebih gitu sih. Berarti gitu. kita punya 2 impersonator nih. Siapa? Lu bisa niru Habibie, Dendi niru Aldi Taher. Dia pernah jogetnya mirip banget. Isa Sabian gitu ya. Berarti rambutnya sama kayak Aldi Taher muda kan. Sebenarnya impersonate itu kan sebenarnya bagian dari seni peran. Iya. Karena kan kita pasti akan selalu mengidentifikasi beberapa peran yang di luar diri kita. Iya. Meskipun diri kita tetap ada di situ ya buat ngejagain, tapi kita kan selalu mengidentifikasi itu. Makanya butuh banget juga untuk mempelajari karakter siapapun. Itu sih. Mungkin terakhir ya. Ini terakhir Is lo ada tips ya mungkin buat orang-orang yang sekarang gimana nih ya sekarang jadi aktor? Nggak usah yang sekarang nonton. Sekarang nonton. Gimana ya? Mau jadi aktor tapi kayaknya job juga susah nyarinya sekarang. Terus gimana nih solusinya? Kayak teman gue nih misalnya namanya Iksan. Susah banget nyari job, ya Allah. Dia nganter burung sekarang kerjaan. Kerjaannya nganter burung. nganter burung bangsa. Udah gitu yang menjual burung udah bangkrut lagi. Gila lapangan pekerjaan dong. Gila juga. Masa cowok dijual burungnya gara-gara yang dijual burungnya nggak enak katanya. Jelek katanya. Di video burungnya bagus ya kan. Aslinya enggak. Tipsnya apa burungnya ya? Kecapean. Tipsnya ya jaga burung. Tipsnya ini jangan capek lah men, maksudnya jangan capek. Gua mungkin lebih bahasa gini. Kita harus capek kita. Harus capek kalau mau capai sesuatu itu kita harus capek. Yang penting yang putus asa. Harus capek, harus jaga komunikasi yang baik sama orang, silaturahmi yang benar sama orang, terus berteman sama siapa aja gitu. Sering bertukar pikiran, mungkin latihan. Butuh banget, yang paling penting itu butuh konsistensi sih sama disiplin. Konsistensi sama disiplin. Disiplin dia. Jangan kayak gitu. Konsisten, yang paling penting dulu jangan capek, jangan malas, jangan nunda-nunda. Oke. Itu tipsnya udah. Sama install Grab driver sih. Iya, kalau lagi nggak ada duit, lu bisa narik Grab. Nganter burung guys. Oh ya. Itu dia kisah dari Pais. Nah, sekarang kita kembali ke makanan tadi. Kita kasih penilaian guys, karena setiap di konten dia kita kasih scoring. Ada skornya. Kita kasih berapa nih? Buat martabak Korea. Martabak tadi. Dari gua dulu nih. Iya. Berhubung karena gue suka banget sama martabak yang tebel. Ya, tapi lu nilai dari jangan rasa doang, harganya juga sama penampilan juga. Harganya berapa tadi? 120 jadi 76.
Kalau untuk harga sebenarnya worth it banget. Kenapa gue bilang worth it? Karena rasanya enak banget. Jadi untuk martabak Orient tadi, wah gue punya penilaian tuh apa? 80. Oh, ini rate-nya 100. Oke, gue 80. Karena martabaknya asik banget sampai ketemu di neraka. Aldi Tahir banget ya, Aldi Tahir banget. Bukan. Itu masih ini. Siapa? McDenny. Asik banget. Ya, buat cewek-cewek berkerudung di sana, lu asik banget sampai ketemu di neraka. Gua kasih nilai 90. Oke. Karena cukup enak di gua, terus dia nggak terlalu manis, Bo. Itu dia yang gua suka tadi. Ada sama-sama ya. Enggak juga, maksudnya creamy lah. Ada. Dia nggak terlalu manis banget. Oke, kalau gue karena dia emang enak, red velvetnya enak, dan juga karena pecinta keju juga, dan juga biskopnya itu mantap ya. Iya enak. Iya itu sih paling penting. Karena sekarang minuman juga pakai biskop, makanan kayak biskop sekarang udah banyak. Jadi gue akan kasih nilai 90. Oke. Dan kalian tenang aja, ada GrabFood, jadi lebih murah dikit lah. Jauh murahnya. Sebenarnya walaupun nggak ada murahnya juga worth it banget harganya, man. Worth it. Emang ini martabak elit sih. Martabak elit. Oke, kita ketemu di konten berikutnya. Sampai jumpa. Semoga menginspirasi. Jangan lupa cek aktor gue kerja. Iya. Aktor gue kerja. Jangan lupa follow gue juga. Iya, follow Pak Pisal, dan seperti biasa kalian jangan lupa komen, like, dan subscribe. Di-share juga ke teman-teman kalian supaya kita lebih semangat lagi bikin konten. Ya. Betul. Dan kita survive dari PPKM dan jangan sampai kita harus nganter burung. Iya. Aku Dempo, suka Dempo. Dadah guys. Ada info penting nih buat kalian para pecinta film-film superhero. Kita punya kaos bertemakan superhero. Kalian bisa order di @foreverzone